Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Roy Otomotif di video kali ini ya teman-teman, yaitu sepeda motor Jupiter Z. Sepeda motor ini keluhannya adalah di bagian mesin. Apabila mesin dinyalakan, suara drodok gitu di bagian kopling ya. Lebih jelasnya lagi teman-teman, sebelum saya adakan pembongkaran, lebih dahulu kita nyalakan mesin dan kita dengarkan sama-sama. Apabila teman-teman semua pemilik sepeda motor Jupiter Z mengalami kondisi yang semacam ini, jangan langsung kita vonis di bagian dalam mesin atau di bagian lain-lain. Upayakan kita teliti dengan baik ya, nanti penyakitnya di bagian mana dan apa yang menjadi penyebab motor ini bersuara gledok-gledok. Oke teman-teman, kita langsung saja kita cek, kita nyalakan. Bila kita kopling, kita tekan ya teman-teman, di sini hilang suaranya hilang. Bila kita lepas, suaranya, kita kopling halus. Oke ya teman-teman, yang sering terjadi kalau di motor yang memakai kopling manual seperti ini, kebanyakan itu di bagian rumah kopling yang mengalami oblak ya, karena di sini posisi kita nyalakan, kita kopling, suaranya halus, kita lepas, suaranya kembali glodok-glodok. Oke, kita langsung saja kita renovasi ya teman-teman, kita bongkar dan nanti kita lihat di bagian mana yang menyebabkan glodok-glodok. Oke, kita cek ya teman-teman sama-sama. Nah, oblaknya seperti ini. Nah, perlu teman-teman kita pelajari, kita pahami ya, kenapa semua Jupiter maupun VGR ini dibuat oblak dari sananya ya, karena untuk memberikan pantulan pada gigi, putaran pada gigi ya, ini supaya tidak menimbulkan benturan suara yang keras seperti tadi glodok-glodok ya. Tetapi kenapa kalau merasa oblak ya, kalau kita membongkar sepeda motor Jupiter itu kan sering menjumpai banyak di bagian rumah kampas ini oblak. Nah, kemudian walaupun oblak ya dari sananya, tetapi di situ tidak menimbulkan suara glodok-glodok, tetap suaranya tenang. Dikarenakan ya teman-teman, karet yang ada di dalam rumah kopling ini, rumah dudukan kampas kopling ini, itu masih fungsi atau masih bagus, tidak mengeras. Kalau sudah mengeras, pasti akan menimbulkan suara gledek-gledek seperti ini, seperti tadi suara mesin tadi yang posisi nyala ya, gitu. Kalau masih bagus karetannya, walaupun ini oblak seperti ini, pasti tidak akan menimbulkan suara.
ya pasti akan tenang suaranya. Itu. Kalau karetannya sudah mengeras, otomatis sepelengnya ini akan membawa suara benturan yang keras. Nah, dan kemudian biasanya juga pada tato, pada gigi-gigi yang ada di sini itu juga bisa mengakibatkan suara ledak-ledak ya. Makanya di sini perlu kita kontrol semua pada gigi-gigi ini ya, apakah pada natu atau tidak. Kalau pada natu sama saja kita mengganti karetan pasti akan masih tetap menimbulkan suara ya teman-teman gitu. Karena semua Yamaha di Jupiter Z, Vega R atau Vega ZR itu pasti semuanya oblak seperti ini dari pabrikannya, tetapi suaranya tenang karena semuanya itu masih sepan atau masih bagus ya. Oke, kita bongkar saja, nanti kita langsung ganti karetannya. Kita coba ganti karetannya apakah berubah atau tidak nanti setelah penggantian pada karet. Oke, biasanya oblak ngomongnya, tapi kan orang oblak. kalau kampas koplingnya ini teman-teman ya, pada dudukan rumah koplingnya ini juga oblak, juga bisa mengakibatkan suara kotak-kotak gitu. Makanya perlu kita penelitian sebelum pembongkaran sepeda motor, harus kita teliti dulu, harus kita waspadai sebelum kita mengambil langkah yang tepat gitu ya teman-teman. Jangan sampai salah untuk penilaian atau mencari kasus-kasus suara mesin yang bersuara kasar. Harus benar-benar kita teliti dengan bagus dan benar-benar kita menggunakan failing yang tepat. Oke. Oke ya teman-teman, kita bongkar dulu di bagian kelingannya ini. Nanti setelah ini terlepas, kemudian kita tinggal melepas ini semua, tinggal ganti karet. Oke teman-teman, di sini sudah saya ganti karetan, di sini bekasnya. Oke, kita coba untuk masukkan ke sini. Sebenarnya oke teman-teman, cara pemasangan pada karetan ya, kalau kita pasang sendiri usahakan karetan ini ada sepelengnya maju mundur seperti ini. Nah oke, ada sepelengnya seperti ini. Kalau tidak ada sepelengnya nanti akan menimbulkan suara ketak-ketak walaupun karetan baru ya. Gitu caranya, jangan sampai ini tidak bisa bergerak. Usahakan gear antara gigi ini dengan rumah kampasnya ini harus bisa bergerak seperti ini, harus bisa oblak sedikit maju mundur ya, seperti ini. Kalau ndak ada sepelengnya nanti sama saja kita akan mendapatkan permasalahan, yaitu menimbulkan suara kasar di sepeda motor kita. Oke, caranya seperti itu ya teman-teman. Kita langsung saja kita pasang dan nanti kita cek suara mesin apakah sudah beda atau belum dengan tadi sebelum pembongkaran. Iya kan ya mbak lali rata kok kemana kadang gede. Ngono dia inginane mateng kae coba mateng. Ambil gombal lah.
ana wong adol ta rae. Ini. Oh, terus. Teman-teman, kita coba untuk nyalakan setelah jadi ya Jupiternya. Tadi pemasangan penggantian pada karet kopling, sekarang sudah terpasang semua. Kita tinggal untuk cek suara mesin apakah bisa halus ya, atau sudah hilang suaranya glodok-glodoknya tadi, atau masih bersuara. Oke, kita langsung saja. Ya teman-teman, ini langsam ya. Oke ya teman-teman, suaranya sudah hilang glodok-glodoknya karena motor ini menggunakan kopling manual ya. Tidak bisa suaranya itu halus seperti yang masih double ganda atau menggunakan kampas ganda ya, karena mohon maaf, menggunakan kopling ganda maksud saya gitu ya. Karena di sini menggunakan kopling manual, makanya suaranya tidak sehalus seperti yang masih menggunakan kopling ganda. Oke teman-teman, perlu dipahami saat penggantian pada karet kopling, biasanya kan ada yang wah ini oblak, mari kita ganti saja ini koplingnya karena koplingnya sudah oblak, padahal motornya sebelum penggantian pada karet kopling itu tidak menimbulkan suara, tidak ada permasalahan. Tetapi waktu habis ganti karet kopling malah motor menjadi tidak karuan, menjadi suaranya itu tambah kasar ya. Itu dikarenakan saat penggantian karetan kopling itu kurang hati-hati atau kurang teliti. Karena apa? Karena pemasangan karet kopling ya teman-teman, itu harus ada spelengnya maju mundur ya. Ke depan itu kencang, tetapi maju mundurnya ya, mundur belakang itu harus ada spelengnya. Kalau sama-sama tidak ada spelengnya, nanti akan malah menimbulkan suara tambah kasar ya. Itu kalau tidak ada permasalahan walaupun oblak, janganlah kita ganti, biarlah kita pasang apa adanya, karena motornya tadi kan tidak bersuara di bagian kopling kan gitu ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai, sudah jadi. Cara penggantiannya juga mudah ya, harus hati-hati. Dan kalau penggantian pada karet kopling, usahakan penggantiannya itu menggunakan yang bagus ya, atau yang asli, karena itu tempatnya di dalam. Kalau menggunakan yang imitasi akan menimbulkan mudah jebol lagi ya, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, semoga ini bisa dipahami. Kalau bagi pemilik sepeda motor Jupiter atau VKR atau VKZR mau penggantian kopling, caranya seperti tadi ya, harus ada spelengnya. Oke, terima kasih teman-teman, cukup di sini ya dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata saya minta maaf. Oke, terima kasih.